Ibnu Khaldun, seorang yang dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Ia juga dikenal sebagai ahli politik Islam dan bapak ekonomi Islam. Bahkan, pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis sudah jauh terkenal sebelum Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori-teori ekonominya. Ibnu Khaldun bernama lengkap Abu Zaid Abdul Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Di usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat mendalam. Karya-karya Ibnu Khaldun memiliki nilai yang sangat tinggi yang dikenal dan dikaji oleh intelektual dan akademisi dunia. Karya-karya tersebut diantaranya yakni At-Ta'rif bin Ibnu Khaldun, yaitu sebuah kitab autobiografi catatan dari kitab sejarah dirinya. Selanjutnya adalah kitab Muqaddimah, sebuah pendahuluan atas Kitabul Ibar yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis. Selanjutnya, Lubabul Muhassal fi Usuluddin, sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi yang merupakan ringkasan dari kitab Muhassal Afkar al-Mutaqaddimin wal Mutaakhirin, karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Salah satu karya yang sangat populer adalah Muqaddimah, yang merupakan buku terpenting tentang ilmu sosial dan masih terus dikaji hingga saat ini. Bahkan, Muqaddimah sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa. Dalam kitab ini, Ibnu Khaldun menganalisis tentang apa yang disebut dengan gejala-gejala sosial dengan metode-metodenya yang masuk akal, yang dapat dilihat bahwa ia benar-benar menguasai dan memahami akan gejala-gejala sosial tersebut. Ia juga berbicara tentang gejala-gejala yang membeda antara masyarakat primitif dengan masyarakat modern, dan bagaimana sistem pemerintahan serta urusan politik di masyarakat. Sebagai seorang sejarawan, Ibnu Khaldun mengeluarkannya buah pemikiran yang begitu penting, yaitu hukum sejarah. Hukum sejarah adalah sifat-sifat yang beraturan tentang suatu kejadian yang kemudian membentuk substansi filsafat sejarah. Hukum sejarah sama halnya dengan hukum-hukum alam, yakni merupakan suatu hipotesis yang sangat kuat. Namun meskipun demikian, hipotesis tersebut dapat saja disingkirkan jika tidak bekerja. Di dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengelompokkan hukum sejarah menjadi 3 hal. Pertama, hukum kausalitas. Hukum kausalitas merupakan salah satu hukum sejarah yang termasuk dalam bagian determinisme sejarah. Di dalam hukum ini, sebuah peristiwa sejarah dikaji dengan menekankan kepada kausa-kausa atau sebab-sebab yang mempengaruhi terjadinya sebuah peristiwa sejarah. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa antar satu peristiwa dengan peristiwa lainnya dijalin oleh adanya hubungan sebab akibat. Hukum kausalitas tidak hanya berlaku pada ilmu-ilmu kealaman, melainkan juga pada manusia. Fenomena yang terjadi pada manusia membuktikan bahwa manusia tunduk kepada hukum-hukum yang tetap. Ada beberapa hal yang menurut Ibnu Khaldun tidak berlaku pada hukum kausalitas, yakni pada fenomena mukjizat para nabi dan karomah para wali serta ilmu-ilmu sihir. Dua, yaitu hukum peniruan atau pengulangan. Hukum peniruan didasarkan pada kesamaan yang terkadang terjadi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum ini menurut Ibnu Khaldun sangat erat kaitannya dengan penaklukan yang terjadi di dunia Islam. Ia berpendapat bahwa pihak yang ditaklukkan pasti akan meniru pihak yang menaklukkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peniruan tersebut. Di antaranya adalah: pertama, masyarakat senantiasa meniru pada pemegang kekuasaan. Kedua, para pemegang kekuasaan yang baru selalu meniru para pemegang kekuasaan sebelumnya. Ketiga, yaitu pemegang kekuasaan yang kalah meniru pada pemegang kekuasaan yang baru. Peniruan ini merupakan sebuah hukum yang umum. Hukum ini juga nantinya akan menunjukkan adanya perkembangan-perkembangan. Dikarenakan pada dasarnya di pihak-pihak yang meniru akan lebih melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut.
dari hal-hal yang ditirunya. Ketiga yaitu hukum perbedaan. Hukum perbedaan menurut Ibnu Khaldun juga merupakan dasar dalam determinisme. Meskipun pada satu sisi masyarakat memiliki beberapa kesamaan, namun tidak secara mutlak dan keseluruhan antara masyarakat itu sama persis. Melainkan pasti terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut merupakan salah satu hal yang harus diketahui oleh para sejarawan. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan di masyarakat. Di antaranya adalah faktor politik, faktor ekonomi, geografi, dan lain-lainnya. Ibnu Khaldun juga diakui sebagai pelopor studi filsafat secara modern. Sejarah sarjana Amerika Serikat Philip Hitti menegaskan kontribusi besar Ibnu Khaldun dengan pujian belum pernah ada sebelum dia, baik itu Arab apalagi Eropa, yakni memiliki pandangan komprehensif dan filosofis mengenai sejarah. Ibnu Khaldun merupakan filsuf sejarah yang paling brilian yang pernah dihasilkan dunia Islam.